Salam jumpa kembali untuk mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah Aljabar. Nah, bahasan kali ini tentang bukti teorema ring komutatif tanpa pembagi nol yang merupakan lapangan. Teorema yang berkaitan dengan ring komutatif tanpa pembagi nol yang merupakan lapangan. Bunyinya sebagai berikut. Jika R merupakan ring komutatif berhingga yang memuat lebih dari satu unsur dan tidak memuat pembagi nol. Nah, ring yang punya ciri demikian itu ternyata juga merupakan sebuah lapangan. Oke, kita mau membuktikan teorema ini. R itu merupakan ring komutatif. Katakanlah operasinya operasi plus dan operasi kali. Maka karena R ini merupakan ring komutatif, maka pasti R ini memiliki sifat yang pertama, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Lalu yang kedua, R bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga, ada elemen identitas terhadap operasi penjumlahan di dalam R. Yang keempat, untuk setiap anggota di R, itu memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan. Lalu sifat yang kelima, karena R ini ring, maka pastilah R komutatif terhadap operasi penjumlahan. Sifat keenam, R tertutup terhadap operasi perkalian. Lalu sifat ketujuh, R asosiatif, ya bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Kemudian sifat kedelapan, operasi perkalian di dalam ring R tersebut itu bersifat distributif, baik distributif kanan maupun distributif kiri terhadap operasi penjumlahan. Nah, sifat terakhir karena R ring komutatif, maka pastilah R ini bersifat komutatif terhadap operasi perkalian. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa R ini lapangan, sehingga kita tinggal membuktikan yang pertama itu bahwa R memiliki elemen identitas terhadap perkalian. Katakan elemen identitas tersebut 1. Ya. Kemudian kita akan membuktikan yang kedua bahwa untuk setiap A di R ya, pasti terdapat B anggota R ya sedemikian sehingga A kali B itu sama dengan elemen identitas dan sama dengan juga B kali A. Ya, nah, B di sini dikatakan inverse dari A. Ya, jadi teorema ini ya syaratnya adalah R-nya merupakan ring komutatif berhingga ya. Jadi berhingga jumlah anggotanya dapat dihitung jumlahnya ya. Kemudian memuat lebih dari satu unsur, artinya R ini tidak hanya memuat elemen identitas saja. Kemudian tidak memuat pembagi nol. Nah, syarat yang tidak membuat pembagi nol inilah nanti yang menjadi kunci untuk pembuktian bahwa R ini merupakan sebuah lapangan. Ya, sehingga kita tidak tinggal membuktikan dua ini saja bahwa R memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian dan untuk setiap unsurnya memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Ya, kita akan membuktikan teorema yang tadi ya. Nah, pertama kita misalkan A1, A2, A3 ya dan seterusnya sampai dengan AN itu merupakan anggota dari R. Tadi kan diketahui bahwa R ini merupakan ring berhingga. Katakan anggotanya itu sampai N ya. Nah, di sini A1 tidak sama dengan A2 ya. A2 juga tidak sama dengan A3 dan seterusnya ini tidak saling sama. Ya, mereka saling berbeda. Lalu misalkan kita ambil anggota
A anggota R sembarang. Ambil sembarang A anggota R dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti menjadi kunci ya, kita mengambil A sembarang ya. Nah, karena A ini merupakan ring, R ya, karena R ini merupakan ring, maka pastilah A dikalikan A1, pasti anggota R. Demikian juga A dikalikan A2, anggota R. Sampai A dikalikan AN, anggota R. Ya, sehingga A dikalikan AI itu anggota R ya, untuk setiap I 1 sampai N. Sehingga ya, himpunan A dikalikan A1, A dikalikan A2 ya, sampai A dikalikan AN itu merupakan himpunan bagian dari R. Nah, anggota-anggota di sini kita belum tahu ya, apakah ada yang sama, ada unsur yang sama antara AA1, AA2 ini ada unsur yang sama. Kalau di R tadi kan tidak sama ya, A1 tidak sama dengan A2 dan sebagainya. Namun di sini apakah ada yang sama ya? Kita misalkan ya, ada yang sama. Katakan yang sama itu adalah AAI sama dengan AAJ dengan I tidak sama dengan J. Ya. Nah, karena R itu tidak memuat pembagi 0, ya, maka menurut teorema sebelumnya itu berlaku hukum kanselasi. Ya. Sehingga A AI sama dengan AAJ, di mana A tidak sama dengan 0, itu berlaku AI sama dengan AJ. Ya, ini berarti karena kanselasi A-nya dihilangkan gitu ya, penghilangan A gitu ya. Jadi AI sama dengan AJ. Padahal ya tadi diketahui bahwa A1 tidak sama dengan A2 ya, A2 tidak sama dengan A3 dan seterusnya sampai AN. Ya, di sini ternyata AI sama dengan AJ. Jadi kita pengandaian ini salah ya, AAI sama dengan AAJ, pengandaian salah. Dengan demikian haruslah AAI itu tidak sama dengan AAJ untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Nah, karena tadi ya AA1, AA2, AA3 dan AAN ini saling berbeda ya, kan katanya tidak sama di sini untuk setiap I yang tidak sama dengan J ini saling berbeda. Maka ya himpunan yang tadi memuat AA1, AA2 sampai AAN pasti itu sama dengan R karena jumlah anggotanya kan sebanyak N ya. Jadi sama dengan R, tidak hanya merupakan himpunan bagian sejati gitu ya. Nah, hal ini menyebabkan ya karena tadi AA1 sama AA2 dan seterusnya sampai AAN sama dengan R ya. Hal ini menyebabkan tadi kan A itu anggota R kan? Kita ambil sembarang A itu anggota R. Nah, hal ini menyebabkan salah satu dari AA ini ya, AA1, AA2 ini salah satunya itu pasti sama dengan A. Karena A ini kan anggota R. Pasti A ini salah satu dari ini gitu ya. Nah, anggaplah ya, anggaplah AAI gitu yang sama dengan A untuk suatu I. Ya, anggaplah AAI yang sama dengan A untuk suatu I. Ya. Jadi AAI sama dengan A, sama dengan AIA ya, karena R komutatif. Ya, jadi AAI sama dengan A, sama dengan AIA karena R komutatif. Ya, nah, ini kita ingat ya, AAI sama dengan A. Nah, sekarang kita ambil lagi sembarang di R ya, B anggota R. Ya, tadi dikatakan pasti ya karena B ini anggota R ya, maka akan terdapat ya AK di R juga sedemikian sehingga B sama dengan AA kali AK sama dengan AK kali A. Ya kan? Karena A kan anggota R kan? Ya, pasti B ini merupakan perkalian juga di dalam R karena kan R tertutup terhadap operasi perkalian. Ya, jadi terdapat AK sehingga B sama dengan AK sama dengan AKA. Ya. Untuk suatu K. Ya, sebelumnya
kita sudah memperoleh bahwa B itu sama dengan AK sama dengan AK kali A. Demikian juga kita sudah memperoleh bahwa AI itu sama dengan A sama dengan AI A. Nah, sekarang B tadi yang kita ambil sembarang unsur di R itu ya, kita kalikan dengan AI. Karena R komutatif ya, maka BAI sama dengan AI B. Kemudian B ini kita ganti ya, kita substitusi dengan menjadi AAK. Ya. B ini AAK. Ya, sehingga ini sama dengan A kali ya AI dikali AAK. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif ya, maka ini sama dengan AIA ya, AIA kali AK. Nah, AIA di sini kita lihat AIA itu adalah A, sehingga kita substitusi AIA ini menjadi A, sehingga sama dengan A kali AK. Nah, kembali lagi, A kali AK itu apa? Ya, ini sama dengan B, sehingga ini sama dengan B. Ya, jadi BAI itu sama dengan B. Nah, dengan cara yang sama ya, di sini kita balik saja ya. Ini kan BAI sama dengan AIB. Kita balik. Ini AIB sama dengan BAI. Ya. Nah, ini AIB sama dengan BAI. Nah, B-nya kita substitusi dengan menjadi AK dikali A. Sehingga ini menjadi AK kali A dikalikan AI. Lalu gunakan sifat asosiatif. Ini sama dengan AK dikali A kali AI. Nah, A dikalikan AI ya, A dikalikan AI ini kan sama dengan A. Sehingga ini menjadi AK dikalikan A. Kembali lagi, AK dikalikan A itu kan sama dengan B ya, sehingga hasilnya itu sama dengan B ya. Jadi ya BAI sama dengan B dan sama dengan AIB. Ya, dengan demikian di sini ya, karena BAI sama dengan B, artinya B dikalikan AI diri sendiri gitu ya, hasilnya diri sendiri. Nah, sifat yang seperti ini, maka AI itu merupakan elemen identitas di R ya, terhadap operasi perkalian. Jadi bukti yang pertama sudah ada ya, ada elemen identitas di R ya, jadi terbukti untuk yang pertama. Nah, selanjutnya katakanlah bahwa identitasnya itu adalah 1. Jadi AI sama dengan 1 anggota R. Ya. Tadi kan R itu sama dengan AA1, AA2, AA3, dan seterusnya sampai AAN. Bentuknya seperti ini, R tersebut. Ya. Maka pasti ya ada salah satu anggota di sini yang sama dengan 1. Ya. Maka itu 1 sama dengan A kali AM untuk suatu M. Anggaplah yang sama dengan 1 itu A kali AM ya, untuk suatu M. Kemudian karena R itu komutatif, maka ya R komutatif ya, maka 1 sama dengan A kali AM sama dengan AM kali A. Ya. Jadi di sini tadi kan kita mengambil A itu sembarang ya. Ambil A itu sembarang yang tidak nol gitu. Ternyata ada AM anggota R. Ya, anggota R ya, sehingga A dikalikan AM sama dengan AM dikalikan A dan sama dengan elemen identitas. Nah, sifat yang demikian ini apa? Artinya ini saling inverse, karena kan hasilnya identitas kan. Jadi A merupakan inverse dari AM atau AM merupakan inverse dari A. Ya. Jadi di sini AM ya sama dengan inverse dari A terhadap operasi perkalian ya. Karena tadi A-nya itu kan diambil sembarang ya, anggota R, dan A-nya itu juga tidak sama dengan 0. Ya, jadi ini memiliki memiliki elemen identitas ya, memiliki elemen inverse ya. Jadi sembarang anggota A di R itu pasti memiliki inverse terhadap operasi perkalian ya. Jadi semua unsur di R yang tidak nol memiliki inverse ya. Nah, suatu anggota di dalam ring ya yang memiliki inverse terhadap
perkalian itu disebut unit. Unit ya, unit. Sehingga A itu semua anggota di R itu merupakan unit. Ya. Ya, dengan demikian terbukti teorema ya yang mengatakan bahwa jika R itu merupakan ring komutatif ya dengan anggota berhingga dan tidak memiliki pembagi nol ya, tidak memiliki elemen pembagi nol, pasti R tersebut merupakan lapangan ya. Demikian pembuktian teorema yang tadi ya. Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.